Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibu Wijiati Nur Cahyani. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang menentukan nilai optimum dari soal cerita. Nah, kalau di video sebelumnya menentukan nilai optimumnya langsung dari pertidakssamaannya, nah hari ini kita akan menentukannya berdasarkan dari soal cerita. Jadi, kita langsung saja ke contohnya di sini. Oke, contohnya adalah seorang penjual makanan keliling menggunakan tasnya untuk menjual roti dan kacang goreng. Tasnya hanya dapat memuat 120 bungkus makanan saja dan harga pembelian rotinya 5.000 per bungkus dan harga pembelian kacang gorengnya 4.000 per bungkus. Dalam penjualannya ia memiliki modal Rp600.000 dan mendapatkan untung 1.000 per bungkus roti dan 500 per bungkus kacang goreng. Maka keuntungan maksimum yang diperoleh penjual makanan keliling itu adalah, yang ditanyakan adalah keuntungan maksimum ya. Selanjutnya dari soal cerita ini kita bisa menentukan yang namanya model matematikanya. Nah, untuk sebelum kita menentukan model matematika, kita tentukan dulu mana yang mau kita jadikan variabel X, mana yang mau kita jadikan variabel Y. Nah, di sini kita beri pemisalan X-nya mana dan Y-nya yang mana. Bu, ada syaratnya nggak untuk menentukan variabel X dan variabel Y? Caranya bagaimana untuk menentukan variabel X dan variabel Y? Nah, untuk menentukan variabel X dan variabel Y, kalian bisa melihat apa yang ditanyakan pada soal cerita tersebut. Nah, di sini soal ceritanya menanyakan keuntungan maksimum. Nah, berarti kita lihat tadi pada keuntungannya 1.000 per bungkus roti dan 5.000 per bungkus kacang goreng. Nah, berarti di sini X-nya bisa kita misalkan dengan roti, Y-nya kita misalkan dengan kacang goreng. Nah, step selanjutnya setelah kita menentukan variabel X dan variabel Y, kita akan membuat yang namanya tabel bantuan. Nah, di sini tabel bantuan kita tulis apa yang sudah diketahui dulu ya. Tadi ada roti dan kacang, kita tulis di sini roti dan di sini kacang goreng. Nah, selanjutnya tulis apa yang diketahui oleh soal cerita. Yang diketahui pertama kali adalah muatan atau kapasitas ya. Tas yang hanya dapat memuat, berarti kita tulis saja di sini kapasitas. Kalian boleh tulis muatan juga tidak apa-apa. Nah, di sini Ibu tulis dengan kapasitas saja. Kemudian ada apa lagi nih selain kapasitas? Harga pembelian, berarti di sini harga beli. Selanjutnya ada modal dan ada keuntungan. Nah, modal nanti akan kita masukkan ke dalam jumlah pembelian ya. Karena di mana-mana ketika kita berjualan, pasti untuk membeli atau untuk kita membeli barang sesuatu untuk kita jual, pasti kita membutuhkan yang namanya modal. Jadi modal dengan harga beli masih terkait satu dengan yang lainnya. Berarti yang terakhir kita tulis di sini adalah keuntungan. Nah, tadi ada jumlah ya, jumlahnya kita tulis di bawah kacang goreng. Oke, tadi kita lihat lagi di soal ceritanya, tadi ada kapasitas 120 bungkus makanan saja ya. Berarti tulis langsung jumlahnya di sini 120 karena dia tidak menyebutkan berapa jumlah untuk roti, berapa jumlah untuk kacang goreng. Nah, karena tidak diketahui jumlah roti dan jumlah kacang gorengnya, maka di sini bisa kita tulis variabelnya saja X dan Y. Ya, selanjutnya di harga beli. Harga belinya tadi roti 5.000, kacang 4.000. Berarti tulis 5.000 X dan 4.000 Y. Oke, dengan tadi modalnya adalah Rp600.000. Tulis 600.000. Dan keuntungannya ada 1.000 X dan 500 Y. Nah, sekarang kita bisa menentukan pertidaksamaan linear dua variabelnya. Ingat, pertidaksamaan linear dua variabel berarti pasti akan mengandung unsur variabel X dan variabel
Y, maka kita akan memuatnya dengan cara turun ke bawah seperti ini ya. Bukan ke samping, kalau ke samping semuanya X, kalau ke bawah ada dua variabel, X dengan Y. Berarti kita tulis pertidasamaan yang pertama ada X tambah Y 120. Nah, sekarang tandanya yang mau kita gunakan, kita lihat pada keterangan soalnya. Tasnya hanya dapat memuat 120 bungkus, berarti paling maksimal sekali, paling banyak itu adalah 120. Nah, berarti kalau kurang boleh, kalau lebih tidak. Nah, maka di sini kita gunakan kurang dari sama dengan. Jadi seperti itu ya. Karena paling maksimal sekali 120. Boleh kurang, bisa kurang atau boleh kurang, tapi tidak bisa lebih karena paling maksimal adalah 120. Nah, kalau di sini kalian menggunakan tanda lebih dari, artinya kalian bisa memasukkan tasnya dengan jumlah lebih dari 120 bungkus. Nah, dan itu salah ya dari soal ceritanya. Oke, kemudian yang kedua, harga belinya. Ada 5.000 X ditambah 4.000 Y dan 600.000 rupiah. Nah, tandanya, sekarang kita lihat tandanya. Berarti terhadap modalnya dia paling maksimal sekali punya modal 600.000. Tidak boleh lebih, tapi boleh digunakan kurang dari 600.000. Artinya tandanya sama, masih kurang dari sama dengan. Nah, selanjutnya jangan lupa kalau untuk soal cerita pasti kita akan menambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa perlu kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0? Karena ini merupakan soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, tidak mungkin X-nya akan bernilai minus atau negatif. Jadi, selalu kita tulis dengan lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya tadi ada fungsi tujuan ya, atau fungsi sasarannya. Berarti fungsi tujuan dan fungsi sasarannya itu kita dapat dari si keuntungan, yaitu 1000X ditambah 500Y. Nah, ini adalah fungsi tujuannya. Maka kita sudah dapat pertidasamaan linear dua variabelnya. Ada X tambah Y kurang dari sama dengan 120. Ada 5.000X tambah 4.000Y kurang dari sama dengan 600.000. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, yang ini pertidasamaan yang kedua bisa kita sederhanakan ya nilainya. Kita bagi dengan 1000. Ada 5X tambah 4Y kurang dari sama dengan 600. Jadi boleh disederhanakan seperti ini. Karena kalau kita menggunakan ribuan seperti ini akan perhitungan kita akan lebih banyak lagi gitu. Jadi kita minimalisir, kita sederhanakan dia saja. Nah, berarti sudah kita dapatkan pertidasamaannya. Berarti step selanjutnya adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, menentukan daerah himpunan penyelesaian pasti kita akan membutuhkan yang namanya koordinat kartesius. Nah, untuk menggambar di koordinat kartesius kita membutuhkan titik potong. Nah, berarti pertidasamaan itu harus kita jadikan persamaan. Nah, di sini sudah ada persamaannya. X tambah Y sama dengan 120. 5X tambah 4Y sama dengan 600. Nah, di sini kita misalkan X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Kalau X-nya 0, maka Y-nya kita dapat 120. Kalau Y-nya 0, X-nya maka hasilnya 120. Nah, sekarang untuk 5X tambah 4Y. Kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya adalah 150. Kalau Y-nya 0, maka X-nya adalah 120. Maka kita dapatkan titik potongnya ada 0,120 dan 120,0. Di sini ada 0,150 dan 120,0.
Selanjutnya, kita gambar pada koordinat kartesiusnya. Kita tandai dulu nilainya. Ada 120, ada 0,120, ada 120,0, dan ada 0,150. Nah, kita satukan dulu yang 120 dengan 120, kemudian yang 150 dan 120. Oke. Nah, berarti kita tentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, tadi di pertidaksamaan yang pertama, A-nya itu bernilai positif dan tandanya kurang dari sama dengan. Nah, Ibu selalu menggunakan arsiran bersih ya. Ibu menggunakan aturan arsiran bersih. Maka yang harusnya kita arsir ke kiri, Ibu akan mengarsir dia ke kanan. Nah, ini Ibu arsir ke kanan. Selanjutnya pertidaksamaan yang kedua. 0,150 dan 120,0 ya. Tadi A-nya juga positif dengan nilainya 5 dan tanda ketasamaannya kurang dari sama dengan. Berarti yang harusnya daerah himpunan penyelesaiannya ke kiri, Ibu akan mengarsir dia ke kanan. Oke. Dan jangan lupa ada yang namanya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0 ke kanan, maka kita arsir ke kiri. Y lebih dari sama dengan 0 itu ke atas, maka kita arsir ke bawah. Nah, maka daerah himpunan penyelesaiannya yang mana nih? Daerah himpunan penyelesaiannya berada di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oke, step selanjutnya kita akan menentukan nilai optimumnya. Nilai optimum kita dapat dari titik-titik pojoknya. Sekarang kita lihat titik pojoknya. Titik pojoknya kita dapat berapa saja sih? Di sini titik pojoknya ada 0,0, ada 100, 0,120 dan 120,0. Nah, titik potongnya ada, tapi titik potongnya terletak di 120,0, maka kita tidak perlu melakukan eliminasi seperti di video yang kedua ya. Kita bisa langsung menentukan nilai optimumnya. Nah, di sini berarti titiknya ada 0,0. Ganti warna dulu. Ada 0,0, kemudian ada 0,120 dan 120,0. Oke. Nah, berarti ada 1000 kali 0 tambah 500 kali 0. Hasilnya adalah 0. 1000 kali 0 tambah 500 kali 120. Hasilnya adalah 120.000. Kemudian ada 1000 kali 1000 tambah 500 kali 120 ya, maka hasilnya bukan 120.000 melainkan adalah 60.000. Nah, di sini 60.000 dan di sini 1000 kali 120 tambah 500 kali 0, maka hasilnya adalah 120.000. Jadi, tulis hasilnya apa yang kita dapatkan. Jadi, nilai maksimumnya adalah 120.000. Jadi keuntungan. Jadi keuntungan ya. Tulis keuntungannya. Di sini kita ganti. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 120.000 pada 120 bungkus roti. Nah, kenapa bisa kita tulis 120 bungkus roti? Tadi X-nya adalah bungkus roti ya, maka kita bisa ganti 120 bungkus roti. Selesai. Nah, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sampai di sini dulu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.